Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Rosa TV serta para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali bersua dalam melanjutkan kajian kita tentang sunnah-sunnah harian. Walaupun dalam guyuran hujan yang sangat lebat, ya, dan mungkin suaranya terdengar oleh para pemirsa sekalian, tapi insya Allah kita tetap akan melanjutkan kajian kita. Pada sore hari ini kita akan membahas masalah sunnah-sunnah berpakaian. Ikhwah, sebagaimana yang telah kita paparkan bahwasanya berpakaian merupakan salah satu dari aktivitas kita sehari-hari. Mungkin dalam satu hari kita berpakaian 2 atau 3 kali. Ketika kita bangun tidur, ketika kita mau pergi bekerja misalnya, ketika kita pulang kerja misalnya. Dan bagi siapa yang biasa memakai baju khusus tidur seperti piyama, berarti dia sudah 3 kali memakai baju. Sungguh sangat disayangkan apabila berpakaian ini tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat disayangkan apabila berpakaian yang kita lakukan setiap hari ini tidak ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari, ya, mulai saat ini setelah kita belajar, kita rubah mindset kita rubah cara berpakaian kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia memiliki nilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu kebutuhan primer seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 26. Allah berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha." Wahai anak Adam, kami sudah turunkan untuk kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan untuk kalian jadikan sebagai perhiasan. Dalam berpakaian ikhwatiddin, Allah menyebutkan 2 fungsi. Yang pertama menutup aurat, yang kedua sebagai perhiasan.
Ya terkadang ada orang yang menutup auratnya, tapi dia tutup auratnya dengan pakaian yang lusuh misalnya. Dengan pakaian yang kotor misalnya. Maka dia tidak mendapatkan tujuan yang kedua, yaitu perhiasan. Makanya kalau kita lihat seorang berpakaian menutup auratnya dan berpakaian rapi, kita senang melihatnya. Pemandangan yang kita senangi. Ya. Orang tersebut pun akan terlihat lebih menarik kita melihatnya. Makanya berpakaian merupakan salah satu nikmat Allah dan juga diatur dalam Islam. Perkara-perkara yang terkait dengan berpakaian ini. Ya berpakaian ikhwah fiddin, kalau kita tinjau dari syariat Islam, itu syariat meninjau dari sisi terkait dengan kewajiban menutup aurat, sehingga nilai ataupun hukum daripada pakaian tersebut yang wajib karena fungsi menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat, berarti dia berdosa. Ada juga pakaian itu yang tinjauan dari syariat hukumnya mustahab. Dan ada juga yang mubah, serta ada juga yang haram. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpakaian, ya, memakai pakaian yang bagus. Sampai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, di mana Abdullah bin Abbas menyatakan laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu minal hulal. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang terbaik. Jadi di sini bukan berarti seorang muslim itu memakai pakaian yang lusuh-lusuh, enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memakai pakaian beliau yang terbaik. Demikian. Memakai pakaian beliau yang terindah. Jadi bukan berarti seorang muslim ataupun seorang yang bertakwa bukan berarti tidak boleh memakai pakaian yang bagus. Ya, itu keliru ikhwatiddin. Ya. Itu merupakan pemahaman yang keliru. Yang tidak dibolehkan adalah memakai pakaian bagus kemudian muncul rasa sombong. Meremehkan orang lain yang dia lihat pakaiannya lebih murah dibandingkan pakaian yang dia pakai. Ini yang tidak dibolehkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar biji sawi. Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang suka memakai pakaian yang bagus. Ya Rasulullah, inna rajulan yuhibbu ayyakuna thiyabu hasanan wa ni'aluhu hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang dia suka memakai pakaian yang bagus, suka memakai sandal yang bagus? Artinya dia bertanya, apakah ini termasuk takabur? Apakah seorang yang suka memakai pakaian ataupun sandal yang bagus dikatakan orang itu sombong? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru, yang dikatakan sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan serta meremehkan orang lain. Itu yang tidak dibolehkan. Jadi pada prinsipnya seorang muslim boleh memakai pakaian bagus, indah, boleh, ya. Bahkan tidak ada disunahkan dia harus memakai pakaian lusuh-lusuh, tak disetrika, tak dicuci seminggu. Enggak ada, ikhwan. Enggak ada.
Seorang muslim itu memakai pakaian bagus, rapi. Demikian. Itu masih pakaiannya, belum lagi wangi-wangiannya. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Maka Ibnu Abbas tadi mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah memakai pakaian yang terbagus. Ya, berarti kita ya mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam masalah berpakaian. Kemudian, ikhwah, namun perlu kita ketahui, hukum asal berpakaian itu mubah. Ya. Hukum asal berpakaian itu mubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi." Katakan ya Muhammad, siapa yang berani-berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Dan pakaian juga termasuk salah satu perhiasan. Tadi kan saya disebutkan dalam firman Allah surah Al-A'raf, di mana Allah berfirman, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, kami telah turunkan untuk kalian pakaian untuk menutup aurat kalian, warisha, dan sebagai perhiasan kalian. Jadi kalau ada orang yang berani-berani mengatakan haram perhiasan tersebut, maka kita katakan mana dalilnya? Karena hukum asal memakai perhiasan adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Seperti memakai emas, perhiasan, hukumnya mubah. Tapi ketika Rasulullah mengharamkan untuk kaum laki-laki, maka jadi nggak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Kalau nggak ada hadis yang mengharamkan, boleh laki-laki memakai emas. Baik. Selanjutnya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan uruti kajian kita tentang pakaian. Pertama, pakaian yang sifatnya mubah. Mubah itu boleh. Ya, boleh. Dipakai tak berpahala, tak dipakai juga tak berdosa. Itu dikatakan mubah. Yang pertama ikhwatiddin, seorang memakai pakaian mahal. Ya. Memakai pakaian bagus. Enggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah seorang memakai pakaian bagus. Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat memakai pakaian kalau bahasa kita pakaian lusuh lah, pakaian compang-camping. Terlihat ya pakaian sudah lama begitu. Lantas ikhwah, apa kata beliau kepada sahabat ini? Idza ataqallahu malan falyara atharahu 'alaika. Kata Rasulullah, "Hei fulan, kalau Allah memberimu anugerah harta, tampakkanlah dia di dirimu. Jangan kau simpan-simpan. Kalau engkau bisa memakai pakaian bagus, mengapa engkau memakai pakaian lusuh seperti ini?" Jadi boleh ikhwatiddin. Malah itu dianjurkan. Kita nampakkan bahwasanya memang kita itu punya kemampuan untuk membeli pakaian bagus. Dan kita nampakkan athar ataupun bekas daripada tanda daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian. Jangan uang kita simpan, sementara kebutuhan untuk diri kita pun tidak kita gunakan. Belilah pakaian yang layak untuk Anda, yang sesuai dengan isi kantong Anda. Ya. Dengan syarat jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Harga kaosnya berapa? Harga kaos oblongnya misalnya 30 juta. Itu kemahalan. Ya, itu sudah masuk pada mubadzir. Beli yang yang harga yang bagus, yang harganya terjangkau, ya agak mahal-mahal sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu mahal, itu namanya pemborosan ikhwatiddin. Ya, pemborosan. Baik.
Selanjutnya ikhwah, ya. Jadi hadis tadi menunjukkan bahwasanya perlihatkanlah tanda nikmat Allah itu pada diri kita. Beda halnya kalau memang kita tidak sanggup. Demikian. Ikhwatiddin rahimahullah wa iyakum. Bahkan kalaupun bisa, kita misalnya seorang yang enggak mampu, tapi pakaian kita terlihat necis misalnya. Pakaian kita terlihat bagus ataupun steady kata orang Medan. Bagus, enggak kelihatan dia orang miskin. Bahkan itu lebih bagus. Ya. Bahkan itu lebih bagus ketimbang orang yang memperlihatkan kemiskinannya supaya orang lain merasa kasihan dengan dia. Orang yang menutupi ini semua, inilah karakter para sahabat. Yahsabuhumud dahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang jahil, orang-orang yang enggak tahu mengira para sahabat itu orang mampu. Minat ta'affuf, karena mereka menahan diri dari meminta-minta, tidak memperlihatkan kemiskinan tersebut kepada orang lain. Tapi bagi Anda yang mampu, ya, bagi Anda yang mampu, perlihatkanlah tanda kemampuan Anda itu. Perlihatkan tanda kemampuan Anda itu. Dan itu merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat juga dikatakan, "Amma bi ni'mati rabbika fahadits." Adapun dengan nikmat Allah ceritakan, ya. Tapi ingat, menceritakannya, menunjukkannya bukan untuk membangga-banggakan diri, apalagi sampai meremehkan orang lain. Mungkin di antara hikmahnya agar kalaupun ada kaum muslimin yang miskin, tahu dia kemana kalau dia meminta bantuan. Ya kalau seorang kaya raya, penampilan orang miskin, kalau begitu semua terus gimana orang miskin mau minta bantuan? Dia lihat ini orang miskin ini, padahal orang kaya. Mungkin Allahu a'lam bishawab, itulah merupakan salah satu hikmahnya. Kemudian ikhwatiddin, selanjutnya, ya, kalau kita mampu membeli pakaian sangat mahal atau memakai pakaian mewah, tapi itu tidak kita lakukan. Kita beli pakaian sederhana, yang penting bagus, ya, rapi. Maka ikhwatiddin, kita menahan diri kita untuk tidak membeli pakaian yang mahal atau merupakan mewah, itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita punya, kita mampu membelinya. Misalnya saya mau beli sebuah gamis, ada gamis yang harga 10 juta. Saya mampu beli gamis yang 10 juta, tapi tidak saya beli. Saya beli yang hanya harga 100.000 misalnya, atau 200.000 misalnya. Yang sederhana lah, yang masih bagus, atau yang setengah juta misalnya, masih terjangkau, tidak terlalu mewah, ya. Walaupun mungkin di kalangan orang-orang yang tidak mampu menganggap itu masih dikatakan mahal, tapi untuk saya nggak mahal, ya. Jadi dalam masalah ini itu lebih bagus. Kita nggak beli yang mahal sekali. Terkadang seorang itu dia berpakaian bukan hanya untuk menutupi aurat fungsinya, tapi untuk pamer dengan memilih pakaian-pakaian yang branded. Karena umumnya pakaian yang branded ini pakaian-pakaian yang cukup mahal harganya. Bisa saja sepatu harganya sampai 60 juta. Tas misalnya, apalagi ibu-ibu punya, bisa harganya 250 juta. Tas saja 250 juta, seharga satu rumah. Kita yang Allah mudahkan rezeki kita, yang Allah berikan kelapangan rezeki, maka janganlah membeli kebutuhan-kebutuhan yang semahal itu. Karena Rasulullah mengatakan, man taraka libasan tawadu'an lillah wa huwa yaqdir alaihi. Barang siapa yang tidak membeli pakaian yang mahal-mahal, yang mewah itu karena tawadu' lillah, ya, dia merendahkan hatinya karena Allah, wa huwa qadirun alaihi, padahal dia sanggup untuk membelinya, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Allah akan panggil dia nanti di hadapan seluruh makhluk, hatta yukhayyirhu min ayyi hulal iman sya'a yalbisaha. Kemudian dia disuruh memilih pakaian keimanan mana saja yang dia ingin pakai, sehingga dia pakai. Demikian ikhwatiddin. Jadi Anda yang mempunyai kelapangan rezeki, belilah pakaian-pakaian yang sederhana saja. Tidak usah mahal-mahal kali. Wah, ya, tidak usah mahal-mahal sekali. Demikian.
Dan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwah, ya, kalau kita memakai pakaian yang mahal supaya orang tahu kan saya punya duit sebagai pamer, apalagi mau berlomba mana yang lebih mahal, sungguh ini dicela dalam Islam, tidak dibolehkan. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, selanjutnya boleh pakai pakaian warna hijau misalnya, ya. Warna hijau merupakan pakaian penduduk surga. Allah menyebutkan aliyahum thiyabu sundusin khudru. Ya. Ini penduduk surga yang tempatnya tinggi, pakaian mereka terbuat dari sutra yang berwarna hijau. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Tirmidzi dari Abi Ramtah. Qala dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang berwarna hijau. Kemudian pakaian hitam boleh, silahkan memakai pakaian hitam. Baik laki-laki maupun perempuan silahkan. Karena Rasulullah SAW pernah memakai pakaian ini. Pakaian yang berwarna hitam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam data ghadatin wa alaihi mirtun murhalun min syi'ril aswad. Min sya'ril aswad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah pada pagi hari. Beliau memakai jubah yang marhalun, itu ada garis-garisnya. Garis-garis hitam garis-garis hitam dari rambut, dari tenunan rambut. Jadi ikhwatiddin dibolehkan, tidak ada masalah. Mau pakai pakaian biru, pakai pakaian hijau, hitam, silakan. Kemudian selanjutnya ikhwah, pakai celana bagaimana? Boleh, silahkan, nggak ada masalah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bin Abbas, man la yajid izaran falyalbis sarawil. Barang siapa yang nggak punya kain sarung, pakailah celana. Ya. Jadi kalau dia nggak punya kain sarung, nggak punya celana juga, gimana nanti dia menutup auratnya? Itu yang sifatnya mubah, ya. Itu yang sifatnya mubah, artinya ya silakan mau pakai pakaian warna apa saja, ya, karena itu hukumnya mubah. Hanya saja ikhwatiddin, ada satu hal yang penting, kecuali kalau di satu tempat ada warna khusus yang memang untuk perempuan, ya, kecuali kalau di satu tempat ada warna khusus untuk perempuan. Misalnya nih, di mana ya, di Arab Saudi misalnya, warna hitam itu khusus dipakai oleh perempuan. Warna hitam itu khusus dipakai oleh perempuan. Kalau laki-laki tidak ada memakai warna hitam, maka tidak boleh laki-laki memakai warna hitam, karena itu warna khusus dipakai oleh perempuan. Kalau di Afrika, warna yang dipakai kaum perempuan itu warna mencolok, merah tua, kuning tua, biru tua, hijau tua, begitu. Ya, jadi kalau di satu tempat punya warna khusus untuk perempuan tidak dipakai oleh kaum laki-laki warna tersebut, maka kaum laki-laki tidak boleh memakai warna tersebut. Tidak boleh memakai pakaian yang berwarna seperti yang dipakai warna perempuan. Adapun kalau di satu tempat biasa saja, misalnya di Indonesia biasa laki-laki yang memakai pakaian warna hitam, biasa juga memakai pakaian warna putih, laki-laki perempuan, berarti bolehkan. Jadi kembali kepada kebiasaan setempat. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kita masuk pada yang disunnahkan, yang dianjurkan. Yang dianjurkan. Pertama terkait pakaian yang dianjurkan, yaitu pakaian yang berwarna putih. Memakai pakaian warna putih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Tirmidzi dan Imam Nasa'i dari Samurah bin Jundub, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
albisu thiyabal biyad. Pakailah pakaian yang berwarna putih. Fa innaha athhar wa atyab. Karena memakai pakaian warna putih itu lebih terlihat suci dan lebih terlihat rapi. Wa kaffinu fiha mautakum. Dan kafani mayat kalian dengan kain kafan yang berwarna putih. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengistimewakan pakaian yang berwarna putih. Tidak sama hukumnya seperti pakaian-pakaian yang selain warna putih. Untuk warna putih itu lebih dianjurkan oleh Rasulullah. Makanya kita katakan memakai pakaian warna putih hukumnya sunnah. Tapi ingat ikhwatiddin, sunnah ini karena kita mengikuti anjuran Rasulullah SAW. Ada jenis orang yang memang dia suka memakai pakaian putih karena dia senang aja begitu. Senang, memang dia warna favorit dia putih. Beda yang seperti ini. Seorang yang memakai pakaian warna putih dikarenakan mengikuti anjuran Rasulullah SAW dengan seorang yang memakai pakaian warna putih karena memang warna favorit dia, yang ini tidak dapat pahala, yang ini dapat pahala karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwah selanjutnya, dianjurkan juga, disunnahkan juga, mustahab, yaitu memakai pakaian habiroh. Pakaian habiroh ini ikhwah, pakaian yang terbuat dari negeri Yaman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala dia berkata, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayal bisaha al-habiroh. Bahwasanya pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian habiroh. Pakaian yang kainnya terbuat dari negeri Yaman. Imam Asy-Syaukani menyebutkan mengapa Rasulullah suka dengan pakaian habiroh ini. Ya. Mengapa ikhwah? Beliau mengatakan bahwasanya karena pakaian habiroh ini pakaian yang tidak ada motif-motifnya. Ya. Yang tidak ada motif-motif. Jadi polos. Macam yang saya pakai ini kan ada motif-motifnya. Yang seperti ini kurang disenangi oleh Rasulullah SAW. Ada warna ini, warna beda-beda tuh warnanya. Yang seperti ini Rasulullah kurang suka. Ya bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh. Beliau lebih suka pakaian polos tanpa ada motif-motif. Tetapi dari semua itu yang beliau suka yang berwarna putih. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, kalau mengenai potongan pakaian, ya, potongan itu bagaimana? Potongan pakaian yang paling disukai Rasulullah adalah pakaian gamis, ya, pakaian gamis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, yaitu istri beliau, kana ahabbat thiyabi ila Rasulullah kumsun. Bahwasanya pakaian yang paling dicintai Rasulullah, yang disukai Rasulullah adalah kumsun, yaitu pakaian gamis. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kita masuk pada pakaian yang terlarang. Apa saja yang terkait larangan yang terkait dengan pakaian. Yang pertama ikhwah, pakaian yang tidak menutup aurat. Memakai pakaian yang tidak menutup aurat hukumnya haram. Syarat menutup aurat itu ikhwah, dia tidak boleh sempit, ya, tidak boleh sempit, dan juga tidak boleh nerawang. Nerawang ini pakainya lebar tapi tipis, ya, sehingga seorang ibu dia
pakai jilbabnya dalam sampai pada paha misalnya. Tapi karena jilbabnya tipis, terlihat rambutnya, terawangan rambutnya. Dia memakai gamis lebar, tapi karena dia tipis, terlihat bentuk bodinya. Terawangan bentuk bodinya nampak. Ini nggak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Dan ini ikhwah, hukum ini itu mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya perempuan saja nggak dibolehkan. Laki-laki juga nggak dibolehkan. Seorang laki-laki misalnya, dia pakai baju gamis putih. Sementara di dalam tak pakai apa-apa. Ketika dia lewat misalnya, sementara dia ada cahaya. Atau menerawanglah bentuk pahanya, bentuk badannya, bentuk pinggulnya. Nampak terawangannya. Maka ini haram dipakai oleh kaum laki-laki. Jadi bagi yang suka pakai pakaian putih, buatlah 2 lapis. Entah di dalam dia pakai kain sarung lagi, atau dia pakai celana panjang misalnya. Sehingga kalaupun terawangannya itu terawangan bentuk celana, bukan bentuk body dia. Dan untuk kaum wanita itu lebih dahsyat lagi. Karena wanita itu punya bentuk-bentuk badan yang disukai oleh kaum laki-laki. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar. Ada 2 jenis manusia penghuni neraka. Pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nasa. Yaitu orang-orang yang dia memegang cambuk seperti ekor sapi dan dia gunakan cambuk ini untuk memukuli orang-orang. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Yang kedua, kaum wanita kasiyat, dia itu memakai pakaian ariyat tapi dia ari. Dia memakai pakaian tapi sebenarnya telanjang. Memakai pakaian tapi telanjang. Jadi memakai pakaian tapi telanjang ini bisa saja dia memakai pakaian tapi sempit sehingga membentuk dadanya, membentuk pinggulnya, membentuk betisnya. Ya. Atau dia berpakaian tapi telanjang, yang dimaksud dia pakaiannya lebar tapi nerawang. Kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Mumilat ma'ilat rusunna ka'asnimatil bukh. Di mana dia berjalan dan berlenggak-lenggok sementara kepalanya itu seperti punuk unta. Makanya kan kita lihat kaum ibu-ibu kita pakai jilbab tuh, pakai selendang. Kadang-kadang pakai jilbab besar. Tapi punuk untanya itu nampak. Ya, biasanya itu sanggul lah. Ada sanggul khusus ditaruhkan di bagian kepala, di belakang sehingga kepalanya agak nonjol begitu bagian belakang seperti punuk unta. Kalau dahulu orang-orang memakainya itu untuk mengesankan kepada orang bahwasanya dia itu punya rambut banyak sehingga dikumpulkan kan nggak kelihatan tuh rambutnya. Dengan dibuat sanggul begitu maka dikesankannya kepada orang bahwasanya seolah rambutnya banyak. Kalau sekarang kan enggak, itu sanggul-sanggul pakai busa, enggak tahu buka. Ada juga mungkin terbuat dari kayu, Allahu a'lam lah. Yang penting terlihatlah sanggulnya itu sanggul gede begitu. Walaupun dia pakai jilbab. Sehingga gantung begini. Demikian itu enggak dibolehkan. Ya. Jadi ibu-ibu enggak boleh. Walaupun ibu-ibu pakai jilbab, kesan membuat sanggul kepala itu seperti punuk unta itu tidak dibolehkan. Sekali lagi, kesan untuk membuat kepala menjadi lebih tinggi, buat sanggulnya itu tidak dibolehkan. Terkadang juga bagi ibu-ibu yang sosialita, semakin tinggi sosialitanya semakin gede sanggulnya. Itu dia. Pas mau pergi arisan, wah, gede-gedean sanggul tuh. Makanya tidak dibolehkan. Kemudian la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Yang seperti ini, wanita seperti ini
tidak masuk surga, bahkan tak mencium aroma surga. Dari hadis ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya tidak boleh memakai pakaian yang sempit dan pakaian yang tipis, ya. Karena aurat akan terlihat dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, ikhwatiddin, untuk menutup aurat, pakaian yang menutup aurat, ya, yaitu jangan sempit sehingga memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Ini sama, laki perempuan sama, karena kita lihat sering juga tuh laki-laki main sepedaan, dia pakai celana leggings, itu kan sempit, mengecap, mempress pahanya, kadang-kadang juga di atas lutut sehingga nampak sebagian pahanya. Ini nggak dibolehkan dipakai oleh kaum laki-laki, haram hukumnya, ya. Memperlihatkan bentuk pinggulnya, karena pinggul kaum laki-laki itu aurat, dan untuk menutupi aurat ini harus lebar dan tidak boleh transparan. Jadi hukum harus lebar dan tidak transparan ini mencakup baik laki-laki maupun perempuan. Jadi bukan perempuan aja, ya. Perhatikan ya, kaum laki-laki yang suka main sepedaan, yang suka berenang misalnya, ya, tidak boleh dia memakai pakaian yang seperti itu. Pakaian yang membuka auratnya dan pakaian yang membentuk auratnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, la yanzuru rajulu awrata rajuli walal mar'atu ilal mar'ati. Janganlah seorang laki-laki itu melihat aurat laki-laki lain, dan juga janganlah wanita itu melihat aurat wanita lain. Jadi laki-laki melihat aurat laki-laki aja nggak boleh. Wanita melihat aurat wanita saja nggak boleh. Apalagi lelaki melihat aurat perempuan atau sebaliknya. Kemudian selanjutnya, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Batasan aurat untuk laki-laki itu antara pusat dan lutut. Paha termasuk aurat. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Jahshin, beliau mengatakan al-fakhidhu auratun. Paha itu aurat. Adapun kaum wanita, seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Saya ulangi, untuk laki-laki auratnya antara pusat dan lutut. Paha termasuk aurat. Karena jelas Rasulullah mengatakan al-fakhidhu aurat. Paha itu aurat. Untuk perempuan, seluruh tubuhnya, ya, itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, yang juga pakaian yang nggak dibolehkan kita pakai yaitu pakaian syuhrah. Apa yang dikatakan syuhrah? Pakaian syuhrah ini, ikhwah, yang dikatakan oleh Ibnu Athir, yaitu pakaian yang membuat seorang itu menjadi masyhur. Mengapa? Jadi perhatian. Kenapa? Karena berbeda. Mungkin dia punya warna yang berbeda dari masyarakat, atau mungkin potongannya berbeda dengan masyarakat. Baik juga karena pakaian terlalu mewah atau terlalu lusuh. Intinya kalau seorang memakai pakaian tersebut menjadi pusat perhatian orang mengatakan, jadi perhatian, maka itu namanya pakaian syuhrah. Misalnya nih, kalau ada seorang muslim, dia masuk pasar, dia pakai pakaian koboi, dia pakai topi koboi, pakai baju koboi, pakai celana koboi, menutup aurat. Tapi karena aneh tengah masyarakat, dilihat, jadi apa ini orang ini? Karena begitu, maka dia tidak dibolehkan, haram hukumnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Man labisa thawba syuhrah fid dunya albasahu Allahu thawba mudillah yaumil qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia,
maka Allah akan pakaikan dia nanti di akhirat pakaian kehinaan. Ya, pakaian kehinaan. Demikian juga pakaian ini, ikhwan. Pakaian yang terlalu mewah sekali. Ya. Atau seorang ibu misalnya, dia pakai mukena. Mukenanya penuh dengan payet-payet. Masya Allah. Jadi bersinar begitu. Di mana-mana payet-payet semua. Itu dipakainya sholat. Jadi syuhroh. Nggak dibolehkan. Ya, nggak dibolehkan. Atau ada orang memakai pakaian tempel sana, tempel sini, tempel. Jadi perhatian orang. Ini kok miskin sekali. Jadi perhatian orang. Miskin sekali orang ini. Nah begitu. Jadi perhatian. Ini juga nggak dibolehkan. Ya. Ini juga tidak dibolehkan. Kecuali memang kalau memang begitulah keadaannya, tidak ada cara lain. Jadi baik terlalu mewah, terlalu rusuh atau terlalu jelek misalnya, atau terlalu mengundang perhatian, maka pakaian seperti ini tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin. Yang berikutnya yang dilarang yaitu memakai pakaian laki-laki, memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki. Tidak dibolehkan. Ya. Pakaian itu ada 3 jenis, ikhwah. Ada pakaian khusus laki-laki, ada pakaian khusus perempuan. Dan ada pakaian yang memang bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Ini dia. Yang dilarang ini pakaian khusus laki-laki dipakai oleh perempuan. Dan pakaian khusus perempuan dipakai oleh kaum laki-laki. Ini yang nggak dibolehkan. Karena Rasulullah SAW pernah melaknat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la'anallahu al-musyabbihina bin nisa wal musyabbihatu birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Demikian, tidak dibolehkan. Misalnya nih, laki-laki pakai jilbab, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Atau perempuan pakai kopiah, pakai lobik macam gini nih, haram hukumnya. Kenapa? Karena itu khusus laki-laki dan yang jilbab khusus untuk perempuan. Kemudian selanjutnya ikhwah fiddin, yang dilarang juga dalam syariat kita, yaitu dilarang memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ini larangan khusus untuk kaum laki-laki. Dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, "La talbisul harir, fa innahu man labisa fid dunya lam yalbisu fil akhirah." Janganlah kalian, Rasulullah menunjukkan ini kepada kaum laki-laki. Janganlah kalian wahai laki-laki memakai pakaian sutra, karena sesungguhnya yang memakainya di dunia takkan memakai lagi di hari akhirat. Karena ikhwah, di hari akhirat, di surga nanti, pakaian penduduk surga itu semua terbuat dari sutra. Jadi kalau ada orang katakan, Allah katakan, jangan kamu pakai ini. Karena kalau kamu pakai sutra di dunia, di akhirat kamu nggak pakai lagi. Artinya bukan dia akan dipakaikan pakaian jenis lain. Enggak, dia nggak masuk surga. Karena kan di surga itu kalau sudah kita masuk, kita terserah mau minta pakaian apa saja. Iya kan? Jadi kok ada larangan lagi? Di surga tidak ada lagi larangan. Jadi maknanya adalah ya dia tidak masuk surga. Itu maksudnya. Itu makna implisit daripada hadis tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Musa al-Asy'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, beliau mengatakan, "Hurrima libasul harir wadh-dhahab 'ala dzukuri ummati wa uhilla li'inasi." Diharamkan pakaian sutra dan emas untuk laki-laki umatku dan dihalalkan untuk kaum perempuan umatku. Demikian ikhwatiddin. Jadi laki-laki tidak boleh memakai pakaian sutra. Ya, tidak boleh memakai pakaian sutra. Kecuali ikhwah, kadang-kadang kan kalau di Arab sana ada pakaian jubah luar itu ya, yang besar itu. Kadang-kadang di sini ada lesnya itu. Kadang ujung tangannya ada 4 jari ya, atau 2 jari, ada lesnya seperti bordiran lah begitu. Ya. Terkadang di sininya itu sampai bawah yang pakaian luar. Kalau itu
ada yang terbuat dari sutra. Kalau yang seperti ini ikhwatiddin dibolehkan, ya, selama tidak lebih besar dari 4 jari. Kalau sudah 5 jari tak dibolehkan. Tapi kalau masih 4 jari boleh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan nahan Nabiullah an lubusil harir. Nabi SAW melarang memakai pakaian sutra illa maudhi'a isba'aini au thalath au arba, kecuali kalau sutranya itu selebar 2 jari, 3 jari atau 4 jari. 5 jari sudah nggak dibolehkan. Jadi kalau ada yang pakai aksesorisnya sutranya 4 jari boleh, itu maksimal. 3 jari, 2 jari boleh, 1 jari boleh, tapi tidak boleh lebih daripada 4 jari. Itulah pengecualiannya. Jadi kalau ada misalnya pakaian gamis atau pakaian kemudian kancing bajunya itu terbuat dari sutra, nggak apa-apa, ya, tidak mengapa. Yang kedua pengecualiannya yaitu kalau untuk pengobatan. Misalnya ada seorang yang sakit gatal misalnya, maka dia boleh memakai pakaian sutra sebagai pengobatan, dan ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah juga, di mana Rasulullah membolehkan Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam untuk memakai pakaian sutra karena mereka berdua terserang penyakit gatal-gatal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Pakaian sutra bukan tidak boleh juga kita pakai, kita jadikan sebagai tikar juga nggak boleh. Sebagai bentangan. Misalnya nih, kita pakai sajadah kita pakai dari sutra, nggak boleh. Atau karpet kita terbuat dari sutra, nggak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Hadis ini diriwayatkan dari Hudzaifah ibnu Yaman. Nahana Nabi sallam an lubsil harir wa dibaj wa an najlis 'alaiha. Kami dilarang memakai pakaian sutra yang halus dan memakai pakaian sutra yang kasar, dan kami juga dilarang duduk di atas kain sutra. Demikian. Tidak dibolehkan duduk di atas kain sutra. Kemudian ikhwatiddin, larangan apa lagi dalam berpakaian? Yaitu larangan berpakaian untuk laki-laki melebihi mata kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang masalah ini, la yanzurullah ila man jarra thawba khuyala. Allah tidak melihat orang yang memakai pakaian melebihi mata kaki karena kesombongan. Dalam hadis lain, iyyaka wa jarrul izar fa inna jarrul izar minal mukhilah. Hati-hati kalian, jangan sampai kalian memakai pakaian melebihi mata kaki. Karena memakai pakaian melebihi mata kaki itu kesombongan. Jadi dari 2 hadis ini, tahulah kita bahwasanya bukan berarti kita katakan kalau dia memakai pakaian melebihi mata kaki, melewati mata kaki karena sombong, maka nggak boleh. Tapi kalau nggak sombong, nggak boleh. Ini salah kesimpulannya. Karena hadis tadi, ikhwatiddin, ya, hadis yang kita sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Rasulullah mengatakan yang melewati pakaian yang melewati batas mata kaki itu adalah tanda dia sombong. Baik dia sombong maupun nggak sombong, pakaian yang dipakai seorang melewati mata kaki adalah pakaian kesombongan. Ya. Mau orangnya sombong mau nggak sombong ya terserah. Demikian. Seperti kalau kita pakai pakaian dokter. Kalau ada seorang pakai Snelly misalnya atau pakaian dokter, kita katakan ini pakaian dokter. Mau yang pakai dokter mau nggak dokter, tetap itu pakaiannya pakaian dokter. Seorang memakai pakaian kodok, pakaian muntir, menyatu antara pakaian dengan celana, ya, seperti pilot, pakaian pilot. Kita katakan ini pakaian pilot. Mau yang pakai pilot maupun nggak pilot, ini pakaian pilot. Demikian juga pakaian yang melewati batas mata kaki. Mau yang pakai tidak sombong, mau yang pakai apalagi yang sombong, maka itu dikatakan disebut dalam hadis ini yaitu pakaian orang sombong, maka enggak dibolehkan. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya mengenai memakai pakaian di bawah mata kaki, larangan memakai pakaian isbal.
Ya, baik dia itu gamis maupun sarung maupun celana sama hukumnya. Ya, ini semua memiliki hukum yang sama. Hanya untuk perempuan memang dianjurkan untuk melewati mata kaki sebagaimana hadis dari Ummu Salamah. Ya, hadis dari Ummu Salamah. Untuk perempuan ikhwah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan masalah ini, melarang laki-laki memakai pakaian melebihi mata kaki. Ummu Salamah bertanya, bagaimana dengan perempuan? Rasulullah katakan yurkhina shibron. Untuk perempuan dia panjangkan dari batas mata kaki, batas setengah betis sejengkal. Dari mulai setengah betis sejengkal. Itu pasti di bawah mata kaki. Kata Ummu Salamah, kalau begitu masih kelihatan ya Rasulullah kakinya. Kalau begitu yurkhina zira'an. Kalau begitu dia panjangkan satu hasta. Nah, itu untuk perempuan. Itulah bedanya antara pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan. Pakaian perempuan melewati mata kaki, pakaian laki-laki tidak boleh melewati batas mata kaki. Itu dia ikhwatiddin. Untuk laki-laki itu ada tiga batasan. Pertama batasan yaitu batasan tengah betis. Pakaian tengah betis. Rasulullah mengatakan izarul mu'min nisfu saqai. Kain sarung seorang mukmin yaitu batasnya setengah betis. Dan dalam hadis dari Utsman bin Affan dia katakan, aku melihat Rasulullah SAW memakai kain sarung setengah betis. Ini batasan pertama. Batasan kedua itu di atas setengah betis. Di atas setengah betis. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, izar mu'min ila adlati syaqaihi, summa ila nisfu syaqaihi, summa ila al-ka'bain, fama asfala min dzalika fa huwa minan nar. Rasulullah katakan, kain sarung orang mukmin itu adalah ila adlati syaqaihi, yaitu di pas daging betisnya. Kan kalau kaki kita begini ya, ini lutut, kalau bagian belakang begini, kemudian ada betisnya begini kan. Nah, di kaki ada betisnya begini, daging betis di bagian belakang. Untuk pakaian seorang mukmin, yang pertama yaitu pas di atas lengkungan betis. Ini kalau mau lihat yang punya betis lah, yang nggak punya betis nggak bisa dilihat. Di atas lengkungan betis. Itu batasan yang pertama. Jadi di atas setengah betis. Batasan kedua yaitu setengah betis. Jadi di bawahnya. Batasan ketiga yaitu terakhir tidak melewati mata kaki. Yang melewati mata kaki maka tempatnya di neraka. Jadi ada tiga batasan untuk laki-laki. Pertama pas di atas lengkungan betis, itu berarti di atas tengah betis. Yang kedua tengah betis. Yang ketiga yaitu antara tengah betis dengan mata kaki. Melewati mata kaki maka tempatnya di neraka. Kalau Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan bahwasanya adapun amma taub al-qamis fa nasibuhu minha sunnatus salisah. Adapun untuk gamis maka dia itu layaknya panjangnya itu antara tengah betis dengan mata kaki. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Ibnu Umar mengatakan, maqala Rasulullah fil izar fa huwa fil qamis. Apa yang Rasulullah katakan tentang masalah panjangnya kain sarung, maka hukumnya sama dengan gamis. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya mengenai ujung tangan. Ya, mengenai ujung tangan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Asma binti Yazid. Kanat yadukum min qamisin Nabi sallam ila rusghin. Bahwasanya lengan baju Rasulullah SAW itu sampai rusuk pergelangan tangan. Itu dia sunnahnya. Kemudian selanjutnya ketika kita memakai pakaian disunnahkan untuk memakai yang sebelah kanan dulu. Ya, jadi masukkan tangan kanan dulu, kemudian baru tangan kiri. Demikian. Ya kalau dia pakai kaos bagaimana? Ya masukkan kepala, kemudian masukkan tangan kanan, kemudian masuk tangan kiri. Kalau untuk membukanya sebaliknya, kiri dulu dia cabut, baru kemudian yang
kanan. Ini berdasarkan keumuman, ya, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah, kana yuhibbu tayammun fi kana Rasulullah yuhibbu tayammun fi tanaulihi wa tarjulihi wa tatahhuri wa fi sya'ni kulli. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu suka mendahulukan yang kanan ketika beliau memakai sendal, ketika beliau bersisir, dan ketika beliau bersuci, dan semua urusannya. Makanya kalau ada kanan kiri, maka untuk berpakaian kita masukkan tangan kanan dulu, baru kemudian tangan kiri. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, doa memakai pakaian. Doa memakai pakaian yaitu hadis ini beliau menyebutkan alhamdulilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ikhwah, setiap hari kita pakai pakaian, ikhwah. Ya, jangan lupalah doanya. Karena itu dapat menambah keberkahan pakaian yang kita pakai. Kadang-kadang pakaian yang kita pakai membawa kita tuh jadi sombong loh. Bisa membuat kita menjadi meremehkan orang lain. Makanya doalah, doa berpakaian, carilah, ya, tanya ke kawan, cari di Google, ya, doa berpakaian. Alhamdulilladzi kasani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau ada orang yang memakai pakaian baru, nanti kan hari raya banyak yang memakai pakaian baru tuh. Maka doanya kita mengatakan pada dia, ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Pakailah pakaian baru, wa ish hamidan, hiduplah dengan cara yang terpuji, wa mut syahidan, matilah kamu dengan mati syahid. Demikian ikhwatiddin. Terakhir, yaitu bagaimana kalau pakaian yang ada salib-salibnya atau gambar monyet misalnya, gambar unta misalnya, maka ikhwatiddin itu tidak dibolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruk baitihi syai'an min salibin illa naqadahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan ada salib di rumahnya. Ya, tidak membiarkan adanya salib di rumahnya. Kemudian beliau juga mengatakan itu tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, lam yakun Rasulullah yada fi baiti sauban fihi taslib illa naqadahu. Rasulullah tidak membiarkan ada salib di rumah walaupun dan juga di pakaian beliau. Demikian ikhwatiddin. Ya, jadi tidak dibolehkan. Dilihat dia tuh pakaian kita, kalau dia punya motif-motif hati-hati, jangan-jangan ada salibnya tuh. Kalau sudah telanjur pakai, ya dibuanglah salibnya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan layangkan pertanyaan Anda di pesan singkat 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Ya, sudah ada masuk nih. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh memakai pakaian sutra, memakaikan pakaian sutra ke anak bayi laki-laki? Ikhwah, anak laki-laki belum ada hukum. Kalau dia memakai pakaian sutra tidak ada hukum. Dia nggak berdosa, tapi yang memakaikannya, ya, tetapi yang memakaikannya berdosa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, hurrima, diharamkan labasul harir wadzahab. Ya. Rasulullah mengatakan haram hukumnya memakai pakaian sutra, wadzahab, dan emas, ala dzukuri ummati, terhadap anak laki-laki umatku, yaitu anak kecil, laki-laki atau perempuan. Ya. Jika laki-laki, maka hukumnya sudah termasuk. Kalau dia belum ada hukum, tapi yang memakaikannya yang kena. Ya, yang memakaikannya yang kena, nggak dibolehkan. Berdosa yang bapaknya yang memakaikannya. Demikian juga, terkadang kan kita kalau anak kita baru lahir, kemudian family datang untuk menjenguk, melihat anak bayi, kadang pamannya, bibinya dipakaikanlah yang bayinya itu, kadang-kadang dipakaikan gelang emas, dipakaikan cincin emas, padahal dia laki-laki, berdosa. Ya, berdosa. Karena apa? Karena dia laki-laki, termasuk yang dalam hukum tidak dibolehkan. Sekali lagi, kalau dia nggak berdosa, karena dia belum mukallaf, tapi yang memakaikanlah yang berdosa. Kemudian selanjutnya, apakah sah sholat orang yang memakai
memakai pakaian yang terdapat gambar salib atau gambar hewan. Ikhwah, pakaian mereka yang sholat memakai ada salibnya ataupun gambar, sholatnya sah. Ya, sholatnya sah, dan ini sudah dan ini merupakan pendapat para ulama bahwasanya seorang yang memakai pakaian salib atau memakai pakaian yang ada gambarnya, sholatnya sah walaupun dia berdosa, ya, dia berdosa karena di situ bukan terkait dengan syarat sahnya sholat. Insyaallah sholatnya sah, hanya dia berdosa. Ustadz, kalau saya mau bertanya, kalau wanita memakai pakaiannya harus melewati mata kaki, tetapi jika kotor bagaimana Ustadz untuk dibawa sholat ya Ustadz? Misalnya dia bekerja di rumah sakit, dikhawatirkan kena darah atau cairan tubuh lainnya. Jazakillah khairan. Ikhwah, mengenai kaum wanita, ya, mengenai kaum wanita itu pakaiannya lewat mata kaki, ya, di bawah mata kaki. Saya ulangi, mengenai wanita pakainya di bawah mata kaki. Demikian. Kalau dia mau melebihi dari mata kaki sejengkal atau satu hasta, maka tidak ada masalah. Misalnya nih, dia di bawah mata kaki, kemudian dia pakai kaos kaki misalnya. Atau dia melebihi daripada tinggi dia sehingga pakaiannya terseret-seret misalnya. Ikhwafiddin, Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya wanita yang pakaiannya melebihi tinggi dia sehingga terseret, apa kata beliau? Kalau ujungnya itu terkena kotoran, ketika dia terseret, maka tanah yang setelahnya itu sebagai pensuci pakaian tersebut. Jadi terseret terkena kotoran, terseret ke tanah yang lain, maka tanah yang lain itu membersihkan pakaian si wanita tersebut. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Tapi kalau mau tidak repot karena dia sebagai dokter misalnya, ya jangan panjangnya itu melewati telapak kaki. Ya misalnya sampai tumit misalnya, ya supaya memudahkan dia untuk beraktivitas. Tapi pakailah sepatu atau pakailah jawrab atau kaos kaki. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in. Dan jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan, dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.